Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 341. Selamat mendengarkan. David menemukan hotel yang dihias dengan baik untuk ditinggali. Masih ada 1 minggu lagi jadi dia akan tinggal di sini. Lagi pula, dia bukan tentara bayaran dan dia tidak terbiasa dengan cara hidup mereka. Kondisi hotel baik-baik saja, tapi harganya agak keterlaluan. Tentu saja, David tidak peduli, soal uang hanyalah sebuah angka baginya. Mereka yang bisa tinggal di hotel jenis ini umumnya adalah eksekutif tingkat tinggi dari kelompok tentara bayaran berukuran sedang atau orang kuat yang menghasilkan banyak uang. Itu sebabnya mereka mampu membelanjakan uang di sini. Tok, tok tok. Tidak lama setelah memasuki kamar hotel, terdengar ketukan di pintu. David membuka pintu dan melihat seorang wanita pirang berpakaian minim berdiri di depan pintu. "Tuan, apakah Anda membutuhkan jasa?" Wanita itu jelas bukan dari Summerland. Dia seharusnya berasal dari salah satu negara kecil di seluruh negeri, tetapi berbicara dalam bahasa Someris yang fasih. Sebagai orang dewasa, David secara alami tahu apa layanan ini, tapi dia tidak tertarik. Dia bahkan bisa menahan diri di depan Amelia, jadi tentu saja dia bisa menahan diri dari pendamping. Dia tidak ingin memberikan wanita seperti ini untuk pertama kalinya. "Tidak, terima kasih," jawab David. Setelah dia mengatakan itu, dia hendak menutup pintu. Namun, wanita itu menghentikannya. "Tuan, kami memiliki wanita dari setiap negara. Jenis apa yang Anda inginkan? Kami dapat memenuhi setiap kebutuhan Anda." Wanita itu bertanya, tidak mau menyerah. "Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Terima kasih, saya akan istirahat." David mencoba untuk menutup pintu, tapi pintu masih macet. "Enyah." David mengucapkan 2 kata itu, menunjukkan sebagian dari prestisenya. Wanita itu tertegun. Dia jelas ketakutan. David dengan cepat menutup pintu ketika dia melepaskan kakinya dari pintu. Wanita sadar kembali dan menginjak kakinya dengan marah. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Ketika dia berada di sudut koridor, dia bertemu dengan pasangannya. "Lina, bagaimana?" Sebuah suara kasar bertanya. "Aku gagal." "Anak itu sama sekali tidak tertarik pada wanita," jawab Lina. "Menurut pengamatan saya, anak itu penuh beban. Anda harus menemukan cara untuk menjebaknya. Kita akan dapat hidup dengan mewah selama beberapa tahun jika kita berhasil. Ya, kita akan memikirkan rencana saat dia keluar di malam hari." Jelas, layanan gratis yang ditawarkan Lina kepada David tidaklah sederhana seperti yang terlihat. Begitu David membiarkannya masuk ke kamar, tidak ada yang mudah. Tentu saja, itu beruntung bahwa David tidak mengizinkannya masuk. Jika tidak, dia akan dibunuh bahkan tanpa mengetahui alasannya. Meskipun ada aturan di area damai, aturan itu ditetapkan oleh yang kuat. Plus, dengan kekuatan David, dia sudah pada tahap di mana dia memiliki kekuatan untuk mengubah aturan. Di malam hari, David meninggalkan hotel. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 342. Hotel tidak menyiapkan makanan untuk para tamunya. Tamu harus mencari makanan mereka sendiri. David menemukan sebuah restoran di Jalan Acak dan ketika dia hendak kembali ke hotel setelah makan, dia melihat sebuah bar. Di sebelah hotel bernama Rock Bar. Dia merasa tidak apa-apa untuk masuk, jadi dia melakukan itu. Bar itu besar dan berisik. Beberapa gadis berpakaian minim memimpin tarian di atas panggung, sementara banyak orang meraung dan berteriak dari bawah. David pergi ke lantai 2 untuk mencari tempat duduk dan duduk, mengamati kerumunan yang menggerakkan tubuh mereka dengan panik di atas lantai dan di lantai bawah. Mereka sepertinya melepaskan energi mereka yang terpendam. Segera Walter datang. "Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Keistimewaan apa yang kamu miliki?" "Beri aku 2 gelas itu," kata David. "Oke, mohon tunggu sebentar, Tuan." Pelayan pergi setelah berbicara. Tidak lama kemudian, 2 gelas alkohol berwarna dibawa kepadanya. David sedang minum dan mengawasi orang banyak, bahwa saat mereka melampiaskan rasa frustrasi mereka melalui tarian. Dia menikmati dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan lambat. Semakin banyak orang di bar sekarang. Lantai 2, yang tadinya kosong, sudah penuh dengan orang pada saat itu. Hanya meja David yang memiliki kursi kosong. Karena orang membayar dengan meja di sini, begitu banyak orang ingin datang untuk berbagi meja dengan David, banyak di antaranya adalah wanita cantik yang menggoda, tapi David menolak mereka semua. Dia tidak suka berbagi tempat dengan orang asing. David hanya melihat ke bawah diam-diam. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh tersandung dan duduk di hadapan David. "Saya bilang saya tidak mau untuk berbagi meja dengan orang lain. Silakan pergi, terima kasih," kata David. Namun, dia tidak menoleh untuk melihat orangnya, matanya masih terpaku pada apa itu. Setelah menunggu beberapa saat,
Pihak lain sepertinya tidak tahu David menundukkan kepalanya. Yang menarik perhatiannya adalah di depan rambut birunya, dia terbaring di atas meja David. Tepat ketika David hendak berbicara dan memanggil pihak lain, suara yang dalam dan bergema datang di bawah. Para tentara bayaran Blackwater sedang bertugas, mohon bekerja sama. Jangan berlarian, jika tidak, jangan salahkan kami. Kasar. Kami di sini hanya untuk menangkap seseorang. Bar yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Blackwater Mercenaries adalah kelompok tentara bayaran skala besar yang berada di dekat sini. Mereka memiliki ribuan anggota dan sangat kuat. Orang biasa tidak akan mampu membelinya. Memprovokasi mereka, ratusan orang segera berdatangan dan mulai menggeledah orang-orang di lantai dansa satu persatu. Beberapa dari mereka langsung pergi ke lantai 2. Orang yang datang melihat sekilas orang yang berbaring di hadapan David. Rambut birunya sangat mencolok dan tentara bayaran segera berteriak, "Kapten, ke sini." Seorang pria bertampang ganas mengambil lebih dari selusin orang ke lantai 2. Dia adalah Blackwater, kapten dari Blackwater Mercenaries. Setelah melihat wanita yang berbaring di hadapan David, Blackwater mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut birunya dan menariknya. Wanita itu kemudian ditarik ke tanah, berbaring telentang. Namun, wanita itu tidak bangun setelah dia ditangkap dengan kekuatan yang begitu besar sebelum dilempar ke tanah. Dia seharusnya dibius oleh sesuatu, membuatnya jatuh pingsan. Sial, ini jalan kotor ini. Dia bahkan ingin membunuhku. Tapi untungnya, aku sudah siap, kutuk Blackwater setelahnya. Melihat wajah wanita itu, lalu dia berkata, "Seseorang, bawa dia pergi. Saya akan memutuskan bagaimana saya akan menyiksanya setelah dia bangun. Saat aku puas dengannya, kalian semua akan mendapat giliran juga." "Terima kasih, Kapten." "Haha, cewek ini lembut dan kulitnya kenyal." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 343. Saya yakin dia memiliki kualitas terbaik. Segera, beberapa orang melangkah maju untuk mengambil wanita. David tidak berencana untuk terlibat dalam kekacauan ini. Di Chaos Land, siapa yang bisa memastikan bahwa wanita yang berbaring di tanah bukan perempuan binal? Namun, ketika sekelompok orang ini hendak pergi, Bingwater tiba-tiba berubah melihat David. Ketika dia melihat bahwa David tidak hanya duduk di lantai VIP tetapi juga minum alkohol terbaik dan mengenakan pakaian mewah, dia bertanya, "Apakah Anda komplotannya?" David tidak repot-repot berbicara dengannya. Melihat bahwa David tidak menjawabnya, dia berkata lagi, bahwa dia juga. "Kurang ajar, kamu sangat berani karena mencoba membunuhku. Apakah kamu begitu ingin untuk mati?" Tamu-tamu lain di lantai 2 memandang David seolah mereka merasa kasihan padanya. Mereka melihat David duduk di sana ketika mereka datang dan baru saja melihat bagaimana wanita itu berlari langsung untuk duduk di seberangnya. Selain David meminta pihak lain untuk pergi, tidak ada komunikasi lebih lanjut antara keduanya. Mereka pasti tidak bekerja sama, dan jelas terlihat oleh kapten tentara bayaran Blackwater bahwa David terlihat kaya dan ingin memerasnya. Situasi ini tidak jarang terjadi di area damai, dan itu akan terjadi. Biasanya diselesaikan dengan sejumlah uang. Namun, dengan reputasi tentara bayaran Blackwater, David mungkin tidak bisa keluar dari ini hanya dengan menghabiskan uang. Mereka meramalkan bahwa David harus bangkrut jika dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat ini, seseorang dari Blackwater Mercenaries berjalan ke arah David dan hendak membawanya pergi, tapi sebelumnya, tangannya menyentuh David, tubuhnya terbang menjauh. Bang! Suara keras diikuti oleh jeritan. Pria yang baru saja mencoba mengambil tindakan terbang kembali dan menabrak dinding lantai kedua. Saat ini, dia sudah pingsan. Semua orang di lantai 2 memandang David dengan heran. Dia terlihat rapuh dan lemah, tetapi dia adalah seorang master. Namun, mereka tidak berpikir ada yang istimewa tentang ini. Ada terlalu banyak master dalam tanah kekacauan dan itu normal untuk sesekali bertemu dengan satu atau dua yang tersembunyi. Hanya saja David telah benar-benar menyinggung tentara bayaran Blackwater dan dia mungkin tidak bisa keluar. Ini lagi bahkan dengan uang. Blackwater mendekat, menyipitkan mata ke arah David, dan menyeringai sinis. "Saya hanya akan meminta uang, tetapi sekarang, saya tidak hanya menginginkan uang, tetapi saya juga menginginkan hidup Anda." Dia menunjukkan niat membunuhnya, tapi David sudah bergerak. Sebelum semua orang, termasuk Blackwater, bisa bereaksi, David mencengkeram lehernya dengan satu tangan, mendorongnya ke dinding, dan mengangkatnya dengan punggung bersandar dinding. Sekarang, kakinya menggantung dari tanah. "Kamu akan membunuhku." Suara David terdengar seperti sesuatu yang keluar dari neraka yang paling dalam. Semua orang merasa menggigil di seluruh tubuh mereka ketika berdering di telinga mereka. Blackwater menatap David dengan ngeri dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tetapi karena David meraih lehernya, dia tidak bisa berbicara sama sekali.
Dia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang yang bahkan tidak terlihat sangat kuat, David membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Dia ingin berbicara agar dia bisa memohon belas kasihan. Namun, pihak lain mencengkeram lehernya dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Semua orang yang ingin membunuhku hanya memiliki satu tempat untuk dituju, dan itu adalah neraka. Setelah David mengatakan itu, dia mengerahkan kekuatan di tangannya. Krak, David membentak leher Blackwater di bawah tatapan ngeri semua orang di lantai 2. David melepaskan tangannya dan berjalan kembali ke tempatnya semula. Kemudian, mayat Blackwater meluncur ke lantai. Apa? Semua orang tidak percaya, Kapten Tentara Bayaran Blackwater yang juga ahli peringkat naga menengah sudah mati begitu saja. Semua orang di Blackwater Mercenaries saling memandang. Mereka menggigil ketakutan, dan sekarang, mereka tidak berpikir tentang bagaimana membalas Blackwater. Tetapi sebaliknya, mereka berpikir tentang bagaimana menenangkan orang ini agar dia tidak melampiaskan amarahnya pada mereka. Jika itu terjadi, tidak ada dari mereka yang bisa lolos. Kapten mereka, seorang rangker naga menengah, bahkan tidak bisa bertahan satu putaran oleh tangan pihak lain, jadi seberapa kuat orang ini? Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 344. Jika dia ingin membunuh mereka, semudah memotong sayuran. Di ruang tersembunyi di bar, semua yang terjadi pada aliran kemenangan, di layar lebar sosok malas dan mempesona sedang berbaring di sofa dengan segelas merah WBB sedang menonton video pengawasan. Dia adalah Tulip, pemilik rock bar, seorang wanita yang bisa membuka bar di Chaos Land tidak akan menjadi sungle. Ketika dia melihat Blackwater itu akan membawa David pergi, dia siap dipada seseorang untuk menghentikan mereka. Siapa yang berani datang ke barnya untuk menghabiskan uang setelah Blackwater melakukan hal semacam ini di barnya? Bukankah dia memotong kekayaannya dan merusak reputasinya? Meskipun bar ini kecil dan aspek lain dari tempat ini mungkin rata-rata terbaik di Chaos Land, itu adalah sapi perah. Itu bisa menghasilkan banyak uang untuknya setiap hari. Keselamatan adalah aspek terpenting di bar yang terletak di tempat seperti itu. Jika masa inap tamu tidak dapat dijamin setelah mereka masuk, siapa yang berani datang untuk menghabiskan uang masa depan? Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Blackwater melanggar aturan barnya. Meskipun Blackwater telah memberitahunya sebelumnya, dia tidak akan peduli jika dia ingin menangkap dan membunuh musuhnya. Namun, dia seharusnya tidak berpikir untuk menangkap tamunya. Adapun apakah mereka kaki tangan, orang-orang di Killer Rank selalu bekerja sendiri. Apalagi Biru Enchantress, yang menduduki peringkat ke-9. Blue Enchantress tiba-tiba naik dari posisi ke-30 ke posisi lain setengah tahun yang lalu. Dikatakan bahwa dia berhasil membunuh seseorang yang berada di tahap pemula Dragon Rank Plus. Wakil kapten pertama dari Black Air Mercenaries mati mendadak setengah tahun yang lalu. Sekarang, dia ada di sini untuk membunuh Blackwater lagi. Apakah ini berarti wakil kapten pertama Blackwater, tentara bayaran tewas di tangan Blue Enchantress setengah A? Tampaknya memang ada perseteruan besar di antara mereka. Blackwater Mercenaries terkenal di Chaos Land, dan itu normal bagi mereka untuk menyinggung orang lain. Melihat pihak lain tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi tetapi karena mereka terlihat kaya, tentara bayaran Blackwater ingin menghasilkan banyak uang dari mereka. Cepat atau lambat, mereka akan gagal dan kemudian mendapatkan kebalikan dari apa yang mereka dapatkan, diinginkan. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya perlu menjalankan berbar dengan baik dan itu sudah cukup. Dia melihat Blue Enchantress yang terbaring di tanah, Tulip ingin membawanya masuk namun, setelah itu, memikirkan terobosan Blackwater baru-baru ini untuk menjadi Mid Dragon Ranker, dia sedikit bermasalah. Bukan itu, bijaksana untuk menyinggung Blackwater untuk masalah ini. Karena itu, dia harus melupakannya. Saat Tulip hendak mengambil walkie-talkie dan memberitahu manajer bar untuk menghentikan tentara bayaran Blackwater. Tiba-tiba, dia menatap layar lebar dengan mata terbelalak. Saat ini, ada adegan di layar lebar yang membuatnya ngeri. David mencengkeram leher Blackwater dengan satu tangan dan mengangkatnya ke dinding, dan Blackwater, seorang Mid Dragon, serdadu, tidak berdaya untuk melawan. Dia hanya bisa melebarkan matanya dan menatap orang di depannya dengan ngeri. Dalam waktu kurang dari sedetik, leher Blackwater patah, dan tubuhnya meluncur lemas ke sudut dinding. Blackwater, kapten dari Blackwater Mercenaries yang bermartabat dan seorang rangker naga tengah, baru saja meninggal. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kapan karakter ini muncul di Peace Area? Siapa pria ini? Apa tujuan dia datang ke sini? Tulip dengan cepat mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata, "Tuan Larson, Embu, apakah Anda melihat video pengawasan? Menarik untuk Anda, terskakmat rekaman CCTV, akankah Medina Zain dibui seumur hidup, ingin seks untuk 3 putaran?"
Letakkan ini di bawah lidah Anda. Tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 19.27 baca saya seorang kuadrilionair bab 344. https://endotnovelso.com/i-hub-m-r37411.html 3/4. Tuan Larson jelas terguncang sampai ke intinya. Mid-Dragon Ranker sudah menjadi seseorang yang tak terduga. Orang seperti ini terbunuh bahkan sebelum dia bisa melawan. Ada orang yang begitu kuat duduk di sana, dan sebagai manajer, dia sama sekali tidak sadar. Ini adalah kegagalan di pihaknya untuk menjalankan tugasnya. Kapan pria bertopeng setengah perak itu masuk? Apa dia pernah ke sini sebelumnya? Orang ini datang pada malam hari dan sudah lama duduk di sana. Ini harus menjadi pertama kalinya hari ini. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengikutinya setelah dia pergi? Tanya Tuan Larson. Ikuti dia, jangan seret saya ke dalam ini jika Anda ingin mati. Dapatkan 2 botol anggur merah edisi kolektor itu dengan benar. Sekarang, saya akan ke sana nanti, kata Tulip. Ya Bu. Tulip segera bangkit, berjalan ke cermin, dan merias wajahnya kembali. Kemudian, dia menampilkan sosoknya yang dewasa namun memikat, dan wajah sebelum meninggalkan ruangan sambil tersenyum. David kembali ke kursinya dan duduk. Dia baru saja menghabiskan segelas alkohol pertama dan menyesap gelas kedua. Kemudian, dia berkata, mereka yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini dapat pergi sekarang. Para tamu di lantai 2 mulai turun satu demi satu. Tak satu pun dari tentara bayaran Blackwater berani bergerak. Ketika semua orang pergi, David berkata, katakan padaku, apa yang terjadi? Salah satu tentara bayaran Blackwater berdiri dan berkata dengan hormat, Tuan, kami dari tentara bayaran Blackwater. Itu, wanita berambut biru yang tergeletak di tanah adalah Blue Enchantress yang berada di peringkat ke-9 di Killer Rank. Wakil pertama, Kapten Blackwater Mercer Reese meninggal di tangannya setengah tahun yang lalu. Hari ini, dia datang untuk membunuh kapten kita. Lagi, kapten melihatnya dan dia melarikan diri setelah meminum obat rahasia. Kami mengejar dia semua di sini sementara. Orang yang baru saja kamu bunuh adalah kapten kami, yang dikenal sebagai Blackwater. Bukankah orang-orang di Killer Rank biasanya bekerja sendirian? Mengapa kapten Anda mengklaim bahwa saya adalah komplotannya? Daud, diminta. Mungkin karena kamu terlihat seperti orang kaya dan dia ingin memeras uang darimu. Begitu juga Blackwater, tentara bayaran sering melakukan ini. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di tanah. Jawabnya sambil bersujud dengan marah, Tuan, kami hanyalah bawahannya dan kami hanya bisa melakukan apa yang dikatakan kapten. Jika tidak, kami akan melakukannya, menjadi pacaran kematian. Tolong jadilah orang yang lebih besar dan selamatkan kami. Yang lain segera berlutut, Tuan, tolong selamatkan kami. Katakan padaku ukuran Blackwater Mercenary, kata David. Tuan, ada lebih dari 1.300 orang di Blackwater Mercenaries. Pemimpin kami adalah seorang ranker naga pertengahan dan wakil kapten pertama berada di tahap pemula peringkat naga, tetapi mereka semua sudah mati dan sekarang ada 16 Tiger Ranker, dan 54 kelas 1. Kami tidak pernah menghitung berapa banyak pria lainnya yang berada di bawah kelas 1. Daud berpikir sejenak dan memutuskan bahwa ukurannya cukup bagus. Mereka akan menjadi kekuatan yang kuat jika mereka bergabung dengan Red Flame, yang akan sangat membantu serangan mereka di Dark Cape dalam seminggu. Plus, mereka baru saja melihatnya, kekuatan sehingga mereka tidak berani memiliki pikiran lain. Kamu sekarang bertindak sebagai kapten tim untuk saat itu, makhluk. Kembali dan selesaikan tentara bayaran Blackwater. Kemudian, kumpulkan 5 km di sebelah barat area damai dalam seminggu. Anda akan bekerja untuk saya mulai sekarang. Kalau kamu tidak datang, kamu akan tahu konsekuensinya, kata David. Ya, dari kursus, kami pasti akan ada di sana. Terima kasih atas kebaikan Anda karena tidak membunuh kami. Suatu kehormatan bagi kami dapat bekerja untuk jagoan sepertimu. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Bawa juga mayatnya. Ya, Tuan, kami akan pergi sekarang. Tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 19.27 baca saya seorang kuadrilionair bab 344. https://endotnovelso.com/i-m-a-kuadrilionair R37411.html 4/4. 2 orang keluar dari kelompok selusin orang dan membawa mayat Blackwater pergi. Mereka turun, dan meninggalkan bar bersama ratusan orang di lantai bawah. Bab 345 seluruh lantai 2 bar sepi.
hanya menyisakan David dan wanita yang tergeletak di tanah. David melirik wanita itu. Nomor 9 di peringkat pembunuh, penyihir biru. Wanita ini seharusnya tidak terlalu tua, kan? Tapi dia sudah sangat kuat. Musik di lantai bawah berlanjut dan orang-orang di lantai dansa mulai menggerakkan tubuh mereka dengan panik lagi. Situasi ini sangat umum di area perdamaian dan tidak ada yang menganggapnya aneh. Bagi kebanyakan orang, tingkat Kapten Tentara Bayaran Blackwater masih terlalu jauh dari jangkauan mereka. Mereka tidak tahu Blackwater dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di lantai 2. Mereka mengira si hitam, tentara bayaran air telah menangkap orang yang mereka kejar dan pergi, jadi mereka mulai bersenang-senang lagi. Namun, 2 satpam di Rock Bar berdiri di tangga ke lantai 2 melarang semua orang pergi ke atas. Menarik untuk Anda, masukkan judul. Tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 19.31 baca saya seorang kuadrilionaire bab 345 https://n.novelshow.com/i_m_a_kuadrilionaire-r37412.html2 David menuangkan alkohol warna-warni dari gelasnya ke wajah Blue Enchantress. Dia tidak tahu kapan wanita ini akan bangun dan dia tidak punya waktu untuk menunggunya. Ditambah lagi, dia lupa menanyakannya orang-orang dari Blackwater Mercenaries untuk penawar, jadi dia langsung menggunakan metode yang paling sederhana dan paling kasar. Benar saja, cara ini cukup efektif dan tidak butuh waktu lama bagi Blue Enchantress untuk bangun secara perlahan. Dia membuka matanya dan dengan cepat bangkit dari tanah. Kemudian, dia menyeka alkohol dari wajahnya dengan tangannya sebelumnya, mengamati lingkungan sekitarnya dengan waspada. Ketika dia melihat bahwa hanya David yang ada di sekitar, dia bertanya dengan suara serak, "Siapa kamu? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang, tolong beri aku alasan untuk tidak membunuhmu, Nona." "Blue Enchantress, nomor 9 di daftar pembunuh," kata David enteng. Dia tidak menyukai para pembunuh ini yang mau menerima uang untuk menyingkirkan masalah majikan mereka untuk mereka terlepas dari identitas target, tentang mengabaikan apakah target itu baik atau buruk. Selama majikan membayar mereka, mereka akan mengambil tindakan, sementara dia sendiri hampir dibunuh. Jika dia tidak cukup kuat, dia pasti sudah terbunuh. Karena itu, dia tidak akan berbelas kasih ketika menghadapi pembunuh seperti ini yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jika dia yakin orang itu di depannya juga seperti itu, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya untuk mencegahnya membunuh orang lain di masa depan. Dipindai dengan jump scanner. Ketika dia mendengar dia memanggil namanya, Blue Enchantress tahu bahwa dia telah mengenalinya dan dengan cepat masuk ke sikap defensif. Kemudian, sebuah belati muncul di tangannya. "Siapa kamu? Sepertinya aku tidak mengenalmu, kan? Mengapa? Apakah kamu ingin membunuhku?" Blue Enchantress bertanya. "Oh, betapa konyolnya. Anda seorang pembunuh. Apakah menurut Anda belum cukup membunuh orang yang tidak Anda kenal? Bagaimana jika saya juga telah dipercayakan untuk melakukan ini oleh orang lain?" Daud menjawab, "Apakah Blackwater mengirimmu? Di mana dia?" Blue Enchantress bertanya dengan marah. "Bagaimana jika saya mengatakan saya dikirim oleh orang-orang tak berdosa yang Anda bunuh sebelumnya? Tidak bersalah, tak satu pun dari orang yang saya bunuh tidak bersalah. Mereka semua sampah yang menghancurkan rumahku. Sayangnya, saya masih tidak bisa membunuh mereka semua untuk membalaskan dendam keluargaku," kata Blue Enchantress dengan emosional. Ketika David mendengar apa yang dikatakan Blue Enchantress, dia bertanya dengan kaget, "Bukankah kamu seorang pembunuh? Anda genap 9 di Killer Rank. Pernahkah Anda membunuh orang yang tidak bersalah sebelumnya?" "Saya hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Mereka menghancurkan rumah saya dan membunuh keluarga saya. Tapi sayangnya, saya tidak cukup kuat sehingga aku tidak bisa membunuh mereka semua." Bab 346. Jadi Blackwater Mercenary adalah orang-orang yang akan menghancurkan rumahmu. Asteris tidak juga, tapi kapten dan wakil kapten pertama mereka yang melakukan itu. Namun, satu hanya bisa membunuh yang pertama, wakil kapten dan bukan kapten mereka. "Blackwater berkomplot melawanku selama percobaan pembunuhan ini, jadi itu sebabnya saya melarikan diri ke sini." "Ceritakan tentang situasimu. Jika kamu bisa meyakinkanku, aku tidak akan membunuhmu dan bahkan akan memberimu kejutan," kata David. Dia ingin mendengar kisah Blue Enchantress. Jika dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah seperti yang dia klaim, dia merasa akan baik untuk membawa orang ini ke bawah perintahnya. Dia membutuhkan lebih banyak bakat untuk kekuatannya. Tetapi tentu saja, dia membutuhkan karakternya untuk dapat diterima juga. Blue Enchantress mulai memberitahu David tentang masa lalunya. "Menarik untuk Anda, terskakmat rekaman CCTV, akankah Medina Zain dibui seumur hidup, ingin seks untuk 3 putaran?
Letakkan ini di bawah lidah Anda. Masukkan judul. Tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 19.32 baca saya seorang kuadrilionaire bab 346 https://n.novelshow.com/i_m_a_kuadrilionaire R3741.html2/3. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan David. Lagi pula, dia bisa merasakan bahwa David seperti lautan sementara dia hanyalah perahu kecil. Ini adalah bakatnya. Tidak hanya dia bisa menyembunyikan auranya sendiri, tapi dia juga bisa mendeteksi kekuatan orang lain. Dia mengandalkan, dalam hal ini untuk membuat wakil kapten pertama Blackwater Mercenaries lengah dan membunuhnya. Dia berada di awal tahap peringkat naga saat dia setengah jalan melalui peringkat naga. Meskipun mereka tampaknya setengah langkah terpisah, ada celah besar di antara mereka. Jika Blackwater adalah sebuah kolam baginya, David adalah laut dan sama sekali tidak ada perbandingan di antara keduanya. Jadi, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan David karena dia tidak ingin mati dan dia juga tidak membunuh semua orang yang merusak rumahnya. Blue Enchantress awalnya adalah putri dari sebuah negara kecil di tepi Chaosland yang hidup tanpa beban dan hidup bahagia. Meski disebut negara kecil, sebenarnya luasnya setara dengan wilayah kabupaten kecil di Summerland. Namun, negara-negara kecil ini jauh lebih kaya sumber daya daripada kabupaten kecil di Summerland. 10 tahun yang lalu, sumber daya negara kecil ini didambakan oleh kelompok tentara bayaran besar. Kemudian, mereka datang dengan acak permisi dan mulai menyerang negara kecil. Meskipun negara Blue Enchantress melawan dengan sekuat tenaga, itu masih dikalahkan dalam menghadapi invasi musuh yang dipersiapkan dengan baik. Semua orang di negara itu dibunuh atau ditangkap. Dengan bantuan tuannya, dia melarikan diri. Akhirnya, tuannya juga mati secara tragis di tangan musuh untuk melindunginya. Kemudian, dia memulai rencananya untuk membalas dendam, tetapi kelompok tentara bayaran dibubarkan setelah sepenuhnya merebut negaranya. Sumber daya, banyak tentara bayaran tingkat tinggi kembali ke negara mereka sendiri untuk hidup mewah karena bab 347. Setelah mendengarkan kisah Blue Enchantress, David merasa kasihan pada gadis ini. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah gadis ini berbohong. Sudah berapa lama dia berada di Chaosland? Dia sudah bertemu dua orang yang memiliki kepahitan yang besar, kebencian yang mendalam, dan perseteruan berdarah. Yang pertama adalah Killer dan yang kedua adalah Blue Enchantress. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Pembunuh seharusnya baik-baik saja. Lagi pula, dia adalah rangker naga menengah, jadi tidak ada perlu baginya untuk berbohong kepada David. Namun, Blue Enchantress mungkin mencoba melakukan yang cepat. Dia memiliki beberapa keraguan tentang apakah gadis ini mengada-ada cerita untuk menyelamatkan dirinya dari dia. Namun, karena dia tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau berbohong, dia akan melakukannya. Pertahankan dia untuk saat ini. Dia akan menilainya berdasarkan penampilannya di masa depan dan jika dia berbohong, itu tidak akan terjadi. Terlambat untuk mengambil tindakan saat itu. Dia tidak takut bahwa dia mungkin memiliki niat jahat terhadapnya. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi dan trik kotor apapun menjadi sia-sia. Kenyataannya, David tidak tahu itu di Chaos Tanah, banyak orang melahirkan perseteruan darah. Namun, mereka yang bisa tumbuh sampai mereka memiliki kekuatan yang cukup dan memiliki kesempatan untuk membalas dendam seperti mereka berdua sangat jarang. Menarik untuk Anda. Masukkan judul. Tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 19.39 baca saya seorang kuadrilionaire bab 347 https://n.novelshow.com/i_m_a_kuadrilionaire R3741.html2/3. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Blue dan kamu akan bekerja untukku sejak saat itu. Omong-omong, saya akan memberitahu Anda kejutan. Blackwater sudah mati, kata David, menatap Blue Enchantress. Apa? Blackwater sudah mati? Benar-benar? Blue Enchantress bertanya dengan heran. Dia meninggal saat kamu tidak sadarkan diri. Sekarang, dia datang untuk menangkapmu. Tapi dia menyinggungku jadi aku membunuhnya. Awalnya, aku tidak menyukai kalian para pembunuh. Tapi setelahnya, mendengarkan ceritamu, aku memilih untuk mempercayaimu dan membuatmu tetap bersamaku untuk saat ini. Terima kasih. Blue Enchantress berterima kasih padanya sambil terisak pelan. Anda bisa memanggil saya Tuan. Jika semua yang Anda katakan itu benar, maka saya dapat membantu Anda setiap kali Anda bertemu dengan musuh Anda. Tidak bisa dikalahkan. Benar-benar, terima kasih Pak. Pada saat ini, seorang wanita mempesona berusia 30-an berjalan ke yang kedua lantai.
Dia mengenakan gaun bodycon yang menonjolkan lekuk tubuhnya dan dia memegang 2 botol anggur merah edisi kolektor. Dia adalah bos bar, Tulip. Biru, kemarilah, seru David. Ya Pak. Blue Enchantress berjalan di belakang David dan berdiri di tempat. Talib tercengang. Awalnya, dia ingin menjaga Blue Enchantress bersamanya. Lagi pula, dia adalah pembunuh nomor 9 di Killer Rank. Dia mungkin tidak memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, tapi dia memang memiliki metode pembunuhan yang sangat baik. Pak, nama saya Tulip, dan saya bos Rock Bar. Saya telah menyimpan 2 botol anggur merah ini selama bertahun-tahun, dan saya sudah mengeluarkannya khusus untukmu, kata Tulip dengan suara memikat. Kamu terlalu sopan, Nona Tulip. Aku akan pergi, jadi saya akan meminumnya lain kali. David bangkit dan hendak pergi setelah dia mengatakan itu. Namun, Tulip menghentikannya. Tuan, tolong hentikan. Ada yang bisa saya bantu, Nona Tulip? Tanya Daud. Tuan, apakah ini pertama kalinya Anda berada di Chaos Land? Itu benar, meskipun saya bukan siapa-siapa yang berkuasa di area damai, orang-orang tetap menghormati saya. Jika Anda membutuhkan saya untuk sesuatu, katakan saja, saya pasti akan merawatnya dengan baik untuk Anda, kata Tulip kepada David, menatapnya dengan menggoda. Ketika David mendengar apa kata Tulip, dia merenung sejenak sebelum duduk kembali. Dia berkata, karena kamu mengatakan itu, aku punya sesuatu yang aku membutuhkan bantuanmu. Kalau begitu mari kita bicara sambil minum. Bab 348 Tulip membuka sebotol anggur merah dan menuangkan segelas untuk David dan dirinya sendiri. David juga berhenti bersikap sopan. Dia mengangkat gelasnya dan bersulang dengan Tulip sebelum mereka berdua menyesap. Boleh aku tahu aku harus memanggilmu apa? Tulip bertanya, nama belakang saya Liddle, tetapi Anda bisa memanggil saya Wajah Perak. Aku akan menelepon saja. Anda Tuan Liddle, saya bertanya-tanya. Apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Nona Tulip, Anda harus memiliki saluran untuk menghubungi mereka. Kelompok tentara bayaran besar dan menengah, kan? Aku memang bisa menghubungi beberapa dari mereka. Saya ingin Anda membantu saya mengirim pesan ke kelompok tentara bayaran besar dan menengah itu. Liddle, tolong beritahu, saya lebih banyak. Dalam 1 minggu, Red Flame Mercenary yang aku dirikan akan berangkat untuk menyerang Dark Cape dan menjatuhkan Bloodthirsty, tentara bayaran. Siapapun yang ingin datang untuk membantu Red Flames dapat menyebutkan harganya. Plus, Tyrant pasti akan mati jadi aku berjanji tidak akan ada bahaya yang tak terduga, kata David dengan serius. Menarik untuk Anda, masukkan judul. Tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 19.40 baca saya seorang kuadrilionaire bab 348 https://end.novelshow.com/i_m_a_kuadrilionaire R374115.html2/3. Apa? Blue Enchantress, yang berdiri di belakang Tulip dan David, terkejut dan dia menarik napas dalam-dalam. Liddle akan menyerang Dark Cape. Bloodthirsty Mercenaries adalah kelompok tentara bayaran peringkat ketiga di dunia bawah tanah, dan Tyrant diakui sebagai sosok nomor 1 di Dragon Rank. Meskipun Tulip menentukan bahwa kekuatan David harus berada di ranah Dragon Ranker puncak, masih ada celah antara puncak Dragon Ranker. Seorang ranker naga puncak seperti Tyrant, yang akan mengambil langkah kecil itu, sangat banyak lebih kuat dari seseorang yang baru saja memasuki puncak Dragon Rank. Selain itu, Tyrant telah menjadi nomor 1 di peringkat naga selama beberapa tahun, jadi siapa yang tahu apakah dia melakukannya? Sudah mengambil langkah kecil itu, siapa yang bisa menjamin bahwa orang kuat setingkat ini akan mati? Dia tidak berani menyebarkan berita sembarangan. Jika sesuatu yang buruk terjadi, dia akan tamat. Dia awalnya ingin menjilat dengan Dragon Ranker puncak, tapi dia ternyata adalah seseorang yang terlalu melebih-lebihkan kekuatannya. Apakah dia berpikir ada orang yang bisa membunuh Tyrant? Dia pikir dari mana Tyrant mendapatkan namanya? Dia mendapatkan namanya dengan membunuh orang di dunia tentara bayaran, siapa saja yang sering mendum army disiksa dan dibunuh olehnya dengan cara yang paling mesum. Setiap kali orang di dunia medan berbicara tentang Tyrant, mereka akan melakukannya dengan ketakutan. Tidak ada yang mau main-main dengan Tyrant, dan dengan karakter Tyrant, dia telah menyinggung banyak orang, tapi dia tetap sirf. WD baik sekarang jika Tyrant benar-benar cerdik untuk dibunuh, dia pasti sudah mati sejak lama. Liddle, maaf, saya tidak berani. Sebarkan berita ini untukmu, Tulip berkata dengan nada meminta maaf. Oh, mengapa? Asteris kebrutalan Tyrant dikenal di seluruh dunia. Dunia bawah tanah, tidak ada yang mau memprovokasi dia. Bahkan jika saya menerbitkannya untuk Anda, tidak ada yang akan maju. Kamu tidak percaya bahwa aku akan membunuhnya? David bertanya. Pak Liddle, dengan segala hormat,
Tyrant secara resmi diakui sebagai nomor tersebut. 1 di Dragon Rank. Bahkan jika Anda adalah ranker naga puncak, dia bukan lawan Anda. Plus, saya belum pernah mendengar tentang Tyrant mengambil tindakan apapun dalam 2 tahun terakhir. Mungkin saja dia sudah mengambil langkah kecil ke depan. Kamu masih muda dan Anda memiliki begitu banyak potensi. Anda masih memiliki semua kesempatan untuk melakukan ini di masa depan. Kenapa kamu harus pergi sekarang? Tulip mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Dia pandai membaca orang dan Tuan Liddell di depannya ini tidak terlihat seperti orang yang tidak mau menerima saran dari orang lain. Ingin seks untuk 3 putaran? Letakkan ini di bawah lidah Anda. Sidu Maxi dan Big Boss bagi-bagi rejeki tahun ajaran baru. Tanggal 24 Juni tahun 23 pukul 19.40 baca saya seorang kuadrilionaire bab 348. https://n.novelshow.com/i_m_a_kuadrilionaire R37415.html3/3. Dia percaya bahwa dia bisa mendapatkan sisi baiknya setelah dia mengatakan ini. Pada akhirnya, dia masih menjadi naga puncak ranker, jadi dia akan mendapatkan banyak keuntungan jika dia menjalin hubungan yang baik dengannya. David tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Tulip ingin mengatakan sesuatu, aura menyesakkan datang dari David. Tubuh dan itu menyelimuti seluruh lantai 2 rock bar. Bab 349. Tulip memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi tidak ada yang keluar. Auranya terlalu kuat sehingga dia, seorang ranker naga menengah, tidak bisa menahannya sama sekali. Ini jelas bukan lagi aura yang dimiliki oleh seorang ranker naga puncak. Mungkinkah? Tulip menatap David dengan mata terbelalak. Apakah dia sudah mengambil langkah kecil itu? Bagaimana ini mungkin? Meskipun David mengenakan setengah dari topeng perak dan dia sengaja mengubah suaranya, Tulip tetap menganggap David itu harus tidak lebih dari 35 tahun. Pada usia ini, dia telah melampaui puncak peringkat naga dan mengambil satu langkah lebih jauh. Apakah itu berarti bahwa dia akan terus memasuki dunia berikutnya di masa depan? Menarik untuk Anda. Masukkan judul. Tanggal 24 Juni tahun 23 pukul 20.15 baca saya seorang kuadrilionaire bab 349. https://n.novelshow.com/i_m_a_kuadrilionaire R37416.html2/4. Sementara Tulip terkejut, kejutan tak terbatas memenuhi hatinya. Ini adalah master sejati. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini dan mengandalkan orang yang kuat ini, dia akan menjadi terkenal secara keseluruhan dunia bawah tanah di masa depan. Tulip bukan satu-satunya yang terkejut di tempat kejadian. Blue Enchantress juga sangat bersemangat. Musuh-musuhnya yang lain adalah eksekutif tingkat tinggi dari kelompok tentara bayaran besar yang menginvasi 10 tanah airnya. Bertahun-tahun lalu, mereka sudah menjadi tuan yang sangat kuat 10 tahun yang lalu. Dan dia pikir dia tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua dalam hidupnya. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Sir sekarang memenuhi dirinya dengan harapan tanpa akhir. Saya harus bekerja untuknya dengan benar. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk membalas dendam. Nona Tulip, apakah kamu masih berpikir aku tidak bisa mengalahkan Tyrant sekarang? David berhenti memancarkan auranya dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Liddell, kamu sangat lucu. Aku sombong sekarang. Tampaknya Tuan Liddell adalah orang yang sangat kuat. Jangan khawatir, serahkan saja ini padaku. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa mereka semua untuk membantu Anda menyerang Dark Cape. Tulip berkata dengan nada meminta maaf. Karena David telah mengambil langkah itu, keuntungan Tyrant sebagai nomor 1 di peringkat naga tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bertaruh dengan David. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan ini. Selain itu, begitu Tyrant tidak ada untuk meneror Dark Cape, pengaruhnya akan turun 50%. Ditambah lagi, jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, begitu David menerobos dunia baru, dia khawatir itu akan terjadi. Menjadi sulit untuk bertemu dengannya lagi. David akan menjadi andalan untuk semua kekuatan yang kuat dengan tingkat kekuatannya. Karena Tuan Liddell sangat sukses di usia yang begitu muda, identitas dan latar belakangnya jelas tidak sesederhana itu. Langkah bijak, Nona Tulip. Jangan khawatir, secara alami saya akan menjadi orang yang merawat Justin si Tiran. Aku akan membunuhnya dan tidak akan ada bahaya tak terduga yang tersisa yang mungkin muncul pada kalian semua. Jika kita menjatuhkan Dark Cape, aku tidak akan mengobatinya. Elon Musk bukan lagi orang terkaya di bumi. Tahukah kamu 6 artis ini sudah tak kuat lagi jadi artis tanah, udara,
Tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 20.15 baca saya seorang kuadrilionaire bab 349 https://n.novelshow.com/i _m_a_ kuadrilionaire r37416.html3/4 siapapun yang berpartisipasi secara tidak adil. Ketika itu terjadi, Anda dapat memilih untuk terus bekerja untuk saya atau Anda dapat memilih untuk pergi dengan semua uang yang akan cukup bagimu untuk menjalani sisa hidupmu tanpa khawatir. Terima kasih, Tuan Liddell. Saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Jadi, sampai jumpa dalam 1 minggu. Anggurnya cukup enak. Terima kasih atas keramahan Anda. Setelah David selesai berbicara, dia menghabiskan anggur yang tersisa di gelasnya dan kemudian meninggalkan bar bersama Blue Enchantress. Tulip duduk di lantai 2 sendirian dan sedikit bingung. Dia mengingat aura yang dilepaskan David barusan. Dia benar, dia pasti seseorang yang melampaui puncak Dragon Rank dan telah mengambil langkah kecil itu. Itulah alasan mengapa dia bisa menempatkannya di bawah tekanan yang sangat besar, dan membuatnya sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Plus, Tuan Liddell bahkan menyebut Tyrant sebagai Justin the Tyrant. Ini berarti dia pasti mengenal Tyrant. Karena dia mengenalnya, maka dia pasti sudah siap. Karena itu, layak baginya untuk mencoba masalah ini. Jika mereka menang, dengan dia menjilat pria yang berkuasa seperti Tuan Liddell, identitasnya juga akan meningkat ketika dia bangkrut. Sampai ke ranah berikutnya, karena David telah mengambil langkah itu, keuntungan Tyrant sebagai nomor 1 di peringkat naga tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bertaruh dengan David. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan ini. Selain itu, begitu Tyrant tidak ada untuk meneror Dark Cape, pengaruhnya akan turun 50%. Ditambah lagi, jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, begitu David menerobos dunia baru, dia khawatir itu akan terjadi. Menjadi sulit untuk bertemu dengannya lagi. David akan menjadi andalan untuk semua kekuatan yang kuat dengan tingkat kekuatannya. Karena Tuan Liddell sangat sukses di usia yang begitu muda, identitas dan latar belakangnya jelas tidak sesederhana itu. Langkah bijak, Nona Tulip. Jangan khawatir. Secara alami saya akan menjadi orang yang merawat Justin si Tiran. Aku akan membunuhnya dan tidak akan ada bahaya tak terduga yang tersisa yang mungkin muncul pada kalian semua. Jika kita menjatuhkan Dark Cape, aku tidak akan mengobatinya. Elon Musk bukan lagi orang terkaya di bumi. Tahukah kamu 6 artis ini sudah tak kuat lagi jadi artis tanah udara? Tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 20.15 baca saya seorang kuadrilionaire bab 349 https://n.novelshow.com/i _m_a_ kuadrilionaire r37416.html3/4 siapapun yang berpartisipasi secara tidak adil. Ketika itu terjadi, Anda dapat memilih untuk terus bekerja untuk saya atau Anda dapat memilih untuk pergi dengan semua uang yang akan cukup bagimu untuk menjalani sisa hidupmu tanpa khawatir. Terima kasih, Tuan Liddell. Saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Jadi, sampai jumpa dalam 1 minggu. Anggurnya cukup enak. Terima kasih atas keramahan Anda. Setelah David selesai berbicara, dia menghabiskan anggur yang tersisa di gelasnya dan kemudian meninggalkan bar bersama Blue Enchantress. Tulip duduk di lantai 2 sendirian dan sedikit bingung. Dia mengingat aura yang dilepaskan David barusan. Dia benar, dia pasti seseorang yang melampaui puncak Dragon Rank dan telah mengambil langkah kecil itu. Itulah alasan mengapa dia bisa menempatkannya di bawah tekanan yang sangat besar, dan membuatnya sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Plus, Tuan Liddell bahkan menyebut Tyrant sebagai Justin the Tyrant. Ini berarti dia pasti mengenal Tyrant. Karena dia mengenalnya, maka dia pasti sudah siap. Karena itu, layak baginya untuk mencoba masalah ini. Jika mereka menang, dengan dia menjilat pria yang berkuasa seperti Tuan Liddell, identitasnya juga akan meningkat ketika dia bangkrut. Sampai ke ranah berikutnya, bab 350. Pada saat itu, mengapa dia harus menjalani kehidupan genit di Chaosland? Meskipun dia kuat dan merupakan rangker naga menengah, di tanah kekacauan, kekuatan beberapa skala besar, Kapten kelompok tentara bayaran telah mencapai tahap akhir peringkat naga dan wakil kapten pertama mereka juga memiliki kekuatan mid-dragon ranker. Tentara bayaran Blackwater hanya bisa dianggap sebagai yang terbawah di antara kelompok tentara bayaran besar. Begitu tentara bayaran Blackwater bertemu mereka, mereka harus merendahkan diri untuk menyenangkan mereka. Dua kapten bahkan menunjukkan minat yang besar padanya. Tetapi dia hanya bisa menunda mereka sebanyak mungkin selama dia menghadapi tentara bayaran yang kuat ini. Sekarang, ini saat yang tepat untuk mengumpulkan mereka agar mereka bisa mengetahui hubungannya dengan Tuan Liddell. Dengan
Lidls, kekuatan saat ini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya lagi. Selain itu, situasinya saat ini juga agak hambar. Dia telah tinggal di Chaos Land selama bertahun-tahun dan selalu begitu ingin pergi. Namun, jika dia tidak bergabung dengan kekuatan tertentu, dia tidak punya tempat tujuan. Tidak ada yang akan mengizinkannya, seorang rangker naga menengah yang tidak diketahui asalnya, untuk bergerak bebas di dalam yurisdiksi mereka. Bahkan jika dia bergabung dengan mereka, pihak lain akan curiga padanya dan mengawasinya. Jadi dia hanya bisa tinggal. Tanah kekacauan. Menarik untuk Anda. Masukkan judul. Tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 20.18 baca saya seorang kuadrilionaire bab 350 https://n.novelshow.com/i_m_a_kuadrilionaire R37417.html2/3 Ini adalah kesempatan terbaik yang dia temui selama bertahun-tahun dan dia harus memanfaatkannya. David membawa Blue Enchantress ke hotel tempat dia menginap dan mendapatkan kamar untuknya juga. Ketika keduanya baru saja berjalan ke koridor, Blue Enchantress berbisik di telinganya, "Tuan, seseorang memperhatikanmu. Saya berpikir mereka mungkin ingin mengambil tindakan terhadap Anda." "Oh, kamu juga bisa merasakannya?" tanya David ingin tahu. "Ya, ini bakatku besar. Aku akan menyerahkan ini padamu. Jika mereka menginginkan uang dan hidup saya, maka Anda harus membunuh mereka. Jika mereka hanya menginginkan uang, maka Anda harus memberi mereka pelajaran," kata David. Kekuatan pikirannya yang kuat secara alami memungkinkannya untuk merasakan bahwa beberapa orang sedang mengawasinya. Salah satunya adalah wanita yang mengetuk pintunya ketika dia sampai di hotel. "Ya, Pak." Setelah Blue Enchantress mengatakan itu, dia perlahan menghilang. Dia memang seorang pembunuh top karena dia sangat pandai menyamar. Untungnya, dia memiliki pikiran yang kuat. Kekuatan, jika tidak, orang biasa tidak akan bisa memperhatikannya. David kembali ke kamarnya, dan setelah beberapa saat, dia mendengar ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan melihat biru. Di sebelahnya adalah seorang pria parubaya berlutut di tanah. Ketika pria parubaya itu melihat David, dia segera bersujud. "Tuan, kami gagal mengenali seseorang yang sekuat Anda dan kami menyinggung Anda. Tolong selamatkan kami. Kamu seharusnya menjadi pelanggar berulang di sini, kan?" tanya Daud. "Tuan, kami hanya menginginkan uang dan kami tidak akan pernah menyakiti siapapun. Kami dapat memberikan semua uang kami kepada Anda, tetapi tolong selamatkan kami," kata pria parubaya itu sambil bersujud. "Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu melakukan bisnis curang seperti ini lagi." Enyah, ketika David mengucapkan kata terakhir, dia mengisinya dengan otoritas yang luar biasa. Pria parubaya itu bergetar dan teror yang intens memenuhi hatinya. Dia tidak berani melawan sama sekali. Freddie Mercury bisa saja ultah ke 77 tahun, jika tak lakukan ini. Ternyata ada maksud tersembunyi. Atta Halilintar ajak tim umrah. Tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 20.18 baca saya seorang kuadrilionaire bab 350 https://n.novelshow.com/i_m_a_kuadrilionaire R37417.html3/3 Kata-kata David seperti dekrit kekaisaran dan itu ditato di hatinya. "Ya, tentu saja, kami pasti akan membuka lembaran baru. Terima kasih karena tidak membunuh kami, Tuan." David menutup pintu dan Blue Enchantress juga membuka pintu di sebelahnya sebelum memasuki ruangan. Hanya pria parubaya yang tersisa berlutut di depan pintu David, menyeka keringat di dahinya. Dia hampir mati jadi, tentu saja, dia terguncang sampai ke intinya. Dia berlutut di sana selama 10 menit lagi. Setelah dia memastikan semuanya baik-baik saja, dia bangkit dan pergi dengan cepat. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.